kebutuhan vaksin penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak di Jawa Timur masih cukup besar dari suplai yang diberikan Kementerian Pertanian. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk mendukung channel ini tetap berkembang. Berikut laporan selengkapnya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan kebutuhan vaksin PMK di Jatim berkisar di angka 10,5 juta dosis, sementara kuota yang didapat dari kementerian sebanyak 1,5 juta dosis, dan itu pun baru dikirim 1.000 dosis vaksin dari Kementerian Pertanian. Hal tersebut diungkap beliau saat mengunjungi peternakan tunas Brahman di Jalan Raya Nganjuk, Kediri, Desa Babatan, Kecamatan Pace, Senin siang 20 Juni 2022 didampingi PLT Bupati Nganjuk, Marhen Jumadi. Menurut mantan Menteri Sosial ini, PMK butuh penanganan yang cepat dan dana bantuan tidak terduga. Sementara Kemendagri menyarankan pergeseran anggaran dari APBD yang prosesnya bisa memakan waktu 3 bulan lebih. Jadi sebetulnya kebutuhan vaksin di Jawa Timur ini kira-kira 10,5 juta. Dari 10,5 juta sementara mendapat kuota 1,5 juta. Dari 1,5 juta yang sudah turun baru 1.000. Jadi kawan-kawan bisa membayangkan antara kebutuhan dan suplai vaksin kita baru turun 1.000 dari kebutuhan 10,5 juta dari kuota sementara 1,5 juta. Bagi ternak-ternak yang terkonfirmasi kena virus PMK ini, kita membutuhkan BTT. Bantuan tidak terduga ini kalau menurut Inmendagri sementara ini adalah merevisi dari APBD. Kalau itu sifatnya revisi dan pergeseran anggaran, bahasa yuridisnya pergeseran anggaran dari APBD berarti harus di-entry ke SIPD. Setelah entry SIPD harus dibahas kembali kepada DPRD. Setelah itu kemudian harus lelang. Teman-teman bisa membayangkan ini butuh waktu bisa lebih dari 3 bulan. Menjelang Hari Raya Kurban, Khofifah memastikan hewan kurban di beberapa wilayah di Jawa Timur cukup sehat dan memenuhi persyaratan untuk dijadikan kurban. Sementara di Nganjuk, di peternakan tunas Brahman, Gubernur memastikan ada 400 ekor sapi yang siap untuk dijadikan hewan kurban dengan berat di atas 700 kilo hingga 1 ton lebih. Melakukan kunjungan di beberapa titik untuk memberikan referensi kepada masyarakat bahwa di tengah proses kita melakukan treatment terhadap PMK, Allah memberikan referensi kepada kita ada tempat-tempat di mana ternak-ternak yang ada di Jawa Timur ini cukup sehat dan memenuhi syarat untuk dijadikan hewan kurban. Di tempat ini terkonfirmasi ada 400 ekor sapi yang siap untuk digunakan sebagai hewan kurban. Ada 390 simental, ada 10 limusin, bahkan berat badan sapi rata-rata di atas 700, yang banyak 800-900, ada juga di atas 1 ton. Hal senada juga disampaikan PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi bahwa ketersediaan hewan kurban di Nganjuk relatif aman dan Pemkab akan mengeluarkan surat keterangan sehat untuk memastikan kelayakan hewan kurban agar tak menimbulkan keresahan bagi masyarakat Nganjuk. Seperti yang disampaikan oleh Bu Gubernur tadi, nanti PMK akan mengeluarkan surat keterangan sehat ya, biar tidak jadi gaduh ya. Ya betul-betul hewan yang sehat yang nanti yang jadi korban dikorbankan untuk Idul Adha itu. Kita himbauan kepada takmir, Pak, kan sebagian masyarakat ada khawatir hewan ternak yang PMK itu tidak sehat gitu. Oke, kami juga berharap mengimbau ke takmir nanti kalau beli hewan
atau ternak nanti konsultasi sama dinas kita ya, di pemerintah daerah ya. Dia mana yang sehat, mana yang tidak. Untuk stok Idul Adha Pak gimana Pak? Stok Idul Adha? Stok Idul Adha alhamdulillah ini tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Gubernur, alhamdulillah di Nganjuk aman lah ya. Aman Pak. Gitu ya. Gitu ya. Oke. Dari Nganjuk, John, Suara KPK Siber melaporkan.